Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Multia Selviana dengan NIM 230107071, jurusan Tadris Bahasa Inggris semester 2. Baiklah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir ujian semester dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, dalam video kali ini saya akan membahas 3 materi ajar, yaitu yang pertama tentang emosi, yang kedua tentang berpikir, dan yang ketiga tentang motivasi belajar. Baiklah teman-teman, saya akan membahas materi pertama, yaitu tentang emosi. Emosi adalah respon yang dirasakan setiap individu dikarenakan rangsangan baik dari luar dan dalam diri setiap individu. Secara umum ada 7 fungsi emosi bagi manusia. Masing-masing fungsi berperan penting bagi kelangsungan hidup manusia karena membantu penyesuaian terhadap lingkungan. Ketujuh fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menimbulkan respons otomatis. Bayangkan tiba-tiba Anda bertemu dengan ular. Boleh jadi Anda merasa takut, lalu melompat untuk menyelamatkan diri dari gigitan ular. Artinya, dalam keadaan krisis bisa dilewati karena Anda memiliki respon otomatis. Yang kedua, menyesuaikan reaksi dengan keadaan khusus. Saat Anda ditinggalkan oleh orang yang sangat disayangi, Anda pasti akan merasakan kesedihan mendalam. Adanya rasa sedih membuat Anda menyesuaikan diri terhadap kondisi kehilangan, misalnya dengan berusaha bersikap tegar dan sabar. Yang ketiga, memotivasi tindakan. Emosi yang muncul tentu mendorong seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Misalnya, suatu saat Anda mengalami emosi cinta. Dalam hal ini, emosi tersebut dapat mendorong Anda untuk melakukan hal yang bertujuan menarik perhatian seseorang yang membuat jatuh cinta. Anda rela menembus hujan lebat karena Anda ingin menunjukkan kepadanya bahwa Anda selalu menepati janji. Yang keempat, mengomunikasikan suatu niat kepada orang lain. Apa yang sebenarnya Anda inginkan ketika Anda marah? Anda mungkin ingin menyampaikan pesan, tidak ingin disepelekan. Hendak orang yang memukul yang marah atau balas dendam kepadanya. Yang kelima, meningkatkan ikatan sosial. Apa jadinya jika hubungan Anda dengan orang lain tidak diiringi dengan emosi? Tentu saja akan terasa hambar. Tidak mungkin terbangun perasaan akrab. Artinya, emosi berfungsi untuk meningkatkan ikatan sosial. Yang keenam, memengaruhi memori dan evaluasi atas suatu kejadian ketika berkenalan dengan seseorang. Dan yang terakhir, meningkatkan daya ingat terhadap memori tertentu. Seseorang akan mudah mengingat kenangan-kenangan yang diliputi oleh emosi yang kuat. Sebaliknya, hal-hal yang cenderung biasa tidak banyak diserap oleh memori otak. Menurut psikolog Paul Ekman, manusia memiliki 6 dasar emosi, yaitu emosi marah, emosi jijik, emosi takut, emosi bahagia, emosi terkejut, dan emosi sedih. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas materi kedua, yaitu berpikir. Berpikir artinya menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu. Jenis dan tipe berpikir. Yang pertama, berpikir logis. Berpikir logis adalah tindakan menganalisis sesuatu sehingga akan menghasilkan solusi yang masuk akal. Yang kedua, berpikir analitis. Berpikir analitis adalah pola berpikir yang melandaskan pada usaha mengadakan pemetaan masalah, menemukan bagian-bagian dari suatu masalah,
penyelesaian atau gagasan dan menunjukkan hubungan antar bagian-bagian tersebut. Yang ketiga, berpikir sistematis. Berpikir sistematis adalah upaya meleburkan suatu informasi secara teratur, logis, dan mudah dimengerti, sehingga bisa membentuk suatu sistem yang keseluruhan dan terpadu. Yang keempat adalah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah cara berpikir manusia untuk merespon seseorang dalam menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Dan yang kelima adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif adalah suatu pemikiran yang berusaha membentuk gagasan baru. Pola pikir. Pada dasarnya, pola pikir terbagi menjadi dua, yaitu pola pikir tetap dan pola pikir berkembang. Pola pikir tetap adalah pola pikir yang meyakini bahwa bakat, kecerdasan, dan kemampuan karakter seseorang merupakan suatu yang sudah ditetapkan sejak lahir dan tidak dapat dikembangkan. Sedangkan pola pikir berkembang adalah pola pikir seseorang yang memiliki keyakinan bahwa kemampuan dasar mereka dapat dikembangkan. Adapun faktor penghambat dan pendorong berpikir. Ada beberapa faktor penghambat berpikir, yaitu yang pertama, kurang memahami tujuan atau sasaran yang akan dicapai. Yang kedua, takut berbuat salah, dan yang ketiga, tidak berpikir proaktif. Adapun faktor pendorong berpikir adalah yang pertama, kestabilan emosi, yang kedua, pendidikan yang sudah terpenuhi, yang ketiga, keadaan sekitar yang mendukung proses berpikir, yang keempat, perkembangan intelektual individu, dan yang terakhir adalah sikap keterbukaan individu terhadap sesuatu yang baru. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan membahas materi terakhir, yaitu tentang motivasi belajar. Menurut W.S. Winkel, motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam seseorang yang mengakibatkan belajar. Menurut Omar Hamalik, fungsi belajar ada 3, yaitu yang pertama, mendorong timbulnya suatu perbuatan, dan yang kedua, motivasi berfungsi sebagai pengarah, dan yang ketiga, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Adapun jenis-jenis motivasi belajar yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Sedangkan motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau tidak perlu adanya perangsang dari luar. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.